Kalau kita lihat pada mulanya memang pelaksanaan ini kita agak sanksi gitu ya. Mengapa? Karena situasi sekarang ini dengan adanya reformasi demo ini kita khawatir akan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, saja macet di jalan dan sebagainya. Di sekolah lanjutan atas, UMPTN tahun ini juga mengikut sertakan jurusan IPS untuk ujian masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Menurut Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Hairudin P. Lubis, jumlah peserta UMPTN tahun ini mengalami peningkatan sebesar 19% atau kenaikan sebanyak 4.000 orang lebih. Dikatakan penerimaan calon mahasiswa untuk Universitas Sumatera Utara tahun ajaran 1998-1999 sebanyak 4.500 calon mahasiswa, sedangkan penerimaan calon mahasiswa PMP 916 orang. Biasanya itu jumlahnya itu sekitar paling banyak tidak mencapai 21.000 ya. Tahun ini tuh sampai 24.957 orang gitu. Mungkin penyebabnya ada 3 ya. Pertama, oleh karena orang tua mungkin agak segan mengirim anaknya untuk ujian di luar Medan, misalnya ke Jawa, sehingga mereka lebih aman kalau anak itu ujian di Medan. Yang kedua, bahwa pada tahun ini ujian itu terbuka, maksudnya STM, SMEA itu bebas masuk. Jadi pilihannya itu tidak terbatas pada satu bidang. Misalnya jurusan IPS itu misalnya boleh saja mengambil kedokteran. Kalau dulu kan tidak boleh. Yang ketiga, bahwa masalah biaya. Nah, kalau dia hanya ujian di Medan, walaupun pilihannya itu di Jakarta atau di Bandung, dia boleh berhak mengambil ujian di Medan, walaupun pilihannya di tempat lain gitu. Ujian yang saya lalui tadi ya sangat susah juga, tapi ya saya mencoba untuk sebisa mungkin menjawab soal-soal yang ada tersebut. Jurusan apa? Jurusan ekonomi manajemen, USU. Sulit, sangat sulit, dan saya mencoba untuk sekreatif mungkin menyelesaikan soal-soal itu semua. Sementara itu, UMPTN juga berlangsung di IKIP Negeri Medan dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan yang diharapkan, meskipun sebelumnya Rektor IKIP dan para dosen merasa khawatir dengan situasi yang melanda kota Medan pada akhir-akhir ini. Para peserta ujian kelihatannya dapat mengikuti dan menjawab soal-soal yang diberikan oleh panitia dengan penuh ketenangan. Menurut Rektor IKIP Profesor Darmono M.Ed, untuk tahun ajaran ini, IKIP Negeri Medan akan menerima calon mahasiswa baru sebanyak 1.820 orang sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan. Terima kasih. Kalau kita lihat pada mulanya memang pelaksanaan ini kita agak sanksi gitu ya. Mengapa? Karena situasi sekarang ini dengan adanya reformasi demo ini kita khawatir akan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, saja macet di jalan dan sebagainya. Apabila itu terjadi kan akibatnya kan pelaksanaan akan mundur, dan ternyata tidak. Alhamdulillah berkat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelaksanaan UMPTN pada hari ini ternyata lancar sekali. Soalnya bisa dijangkau semua gitu. Untuk apa adik-adik? Ngambil IPS, bahasa Inggris. Bagaimana ininya? Ujiannya, semua ya tidak terlalu sulit bagi saya. Terus saya kira juga teman-teman yang lain juga kayak gitu. Soalnya semua bisa dijangkau, semua bisa diraba. Rasanya banyak yang lulus tahun ini. Semua bisa. Saudara, survei mahasiswa menyatakan sebagian besar mahasiswa tidak memperdulikan atau tidak mengetahui keadaan pasar ketenagakerjaan, dan sebagian besar pula responden mengatakan ingin bekerja untuk pemerintah setelah diwisuda. Hanya sebagian kecil yang menyatakan tertarik untuk mandiri atau berusaha sendiri.
Seharusnya mahasiswa sangat penting mengetahui hal itu dan mengetahui karir lainnya karena pemerintah saat ini tidak akan menambah kesempatan kerja dalam instansi pemerintah. Dengan mengetahui dan menguasai karir lainnya, kesempatan kerja lulusan universitas akan timbul, terutama di sektor kunci ekonomi yang berkembang saat ini, seperti bidang perbankan, ekonomi pemasaran, akunting, dan permesinan, serta industri. Selain itu, informasi pasar ketenaga kerjaan sangat diperlukan, karena faktor tersebut merupakan penghambat utama dan kebanyakan gagal dalam seleksi wawancara untuk mencari kerja. Sementara survei pemberi kerja ataupun perusahaan menyatakan masih banyak mahasiswa yang tidak mempunyai keterampilan kerja seperti bahasa Inggris, komputerisasi, manajemen dasar dan praktis, akunting, finansial umum, dan marketing. Agar mahasiswa siap untuk dipekerjakan nantinya setelah diwisuda, harus dipersiapkan dengan sistematis yang memenuhi kepentingan perusahaan. Menurut Direktur Pusat Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sumatera Utara, Dr. Barin Ratur Sempiring, salah satu penyebab pencari kerja daerah sulit memperoleh kerja di perusahaan besar, meskipun telah memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan, adalah penyeleksian karyawan dari Jakarta. Untuk itulah Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU memerlukan jaringan luas untuk mendapat informasi pasar ketenagakerjaan agar dapat membantu mahasiswa yang difokuskan kepada kesempatan kerja lokal dan regional serta lowongan kerja dan proyeksi ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan nasional. Pusat Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sumatera Utara sebenarnya adalah satu unit fungsional ya. Dia langsung bertanggung jawab kepada rektor, dan di Indonesia ini sebenarnya ada 12 perguruan tinggi negeri yang mempunyai unit ini. Dia memediasi dan memfasilitasi dunia pendidikan dengan sektor swasta. Kenapa? Karena jelas bahwa sekarang pasar kerja praktis 0% di pemerintahan, maka sektor swasta diharapkan akan menyerap sarjana-sarjana ini. Nah, yang penting adalah dunia pendidikan tinggi harus memproduksi SDM, ya sarjana lah katakan, yang mempunyai kualitas yang memenuhi kesepadanan dan kebutuhan daripada pasar kerja. Itulah fungsi dari keberadaan PJK USU ini ya.